Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Subhadi Kausari dengan NIM 130 2022 0304 dari kelas A7. Nah, sini saya akan melanjutkan tugas gua yaitu terkait tentang laporan studi lapangan dari Smart Parkiranta di mana beranggotakan 6 orang dengan nama kelompok itu kelompok 2. Nah, nama saya itu adalah Ahmad Kausari di bagian nomor 1 ini. Nah, di laporan ini nih, sesuai dengan instruksi, telah dibagi beberapa bagian untuk dikerjakan masing-masing dan akan dijelaskan di dalam video ini. Nah, berikut adalah pembagian dari tugas dari masing-masing anggota. Nah, di sini saya ke bagian tugas yaitu survei, wawancara, observasi, dan identifikasi masalah. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke penjelasan dari bagian tersebut. Bagian tersebut. Nah, kita mulai di bagian survei, wawancara, dan observasi. Nah, di kegiatan kemarin itu kami melakukan kegiatan observasi atau wawancara itu ditanggap di hari Sabtu, tanggal 9 November 2024. Nah, di mana lokasinya itu tepatnya itu ada di Greto Serba, di Kompleks Ruko Emira di Jalan Pengayoman, Pandang, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana jumlah pengelola smart parkirnya itu kita melihat itu ada 2 orang. Nah, catatan utama itu tidak ada. Dan kedua itu ada tabel pengamatan dan wawancara. Nah, di sini ada beberapa aspek yang diamati, deskripsi dan hasilnya. Yang dimana yang pertama kami amati itu adalah kondisi parkiran yang ada di Greto Serba. Yang dimana kami mendeskripsikan itu sebagai keadaan fisik dari parkiran di lokasi. Yang dimana hasil yang kami dapatkan itu adalah fasilitas dalam kondisi baik dengan kondisi parkiran yang luas. Yang kedua itu adalah sistem operasional, yang dimana sistem operasional ini berjalan lancar. Pengguna bisa melihat slot tersedia tapi belum ada aplikasi yang menuntun untuk melihat slot parkir yang tersedia. Nah, itulah yang akan kami kembangkan. Yang kedua itu adalah jumlah kendaraan yang masuk dengan deskripsinya itu data, yaitu yang harus kita capai itu adalah data jumlah kendaraan yang masuk. Di mana sesuai dengan observasi kami di lapangan itu kami menanyakan pada petugasnya itu rata-rata kendaraan yang masuk dan keluar tiap harinya itu diperkirakan itu sekitar 100 sampai 200 kendaraan yang masuk per harinya. Yang kedua itu adalah layanan yang selanjutnya itu adalah layanan yang disediakan. Yang dimana layanan yang disediakan ini yaitu terkait di lokasi parkiran. Yang dimana sesuai pengamatan kami itu belum ada sistem portal dan pembayaran. Yang dimana sistemnya itu hanya mengambil karcis di petugas sebelum masuk ke dalam toko lalu mencari parkiran sendiri di lahan yang telah tersedia. Selanjutnya itu adalah permasalahan yang ditemui, di mana itu masalah yang dihadapi selama sistem parkir yang ada di tersebut beroperasi. Nah, di sini kami mengamati yaitu di mana sistem parkirnya itu digunakan masih tradisional dan belum ada portal yang bertugas sebagai pengambilan karcis dan pembayaran serta perekaman plat kendaraan. Selanjutnya itu di bagian nomor 6 itu ada proses pembelian tempat parkir, di mana itu kami mendeskripsinya itu sebagai cara pengguna memilih tempat parkir. Yang dimana sesuai pengamatan kami itu adalah pengguna memilih slot parkir dengan melihat sekitar di bagian mana saja kosong. Maksudnya ini setelah tadi yang saya jelaskan itu parkirnya itu masih konsep tradisional, yang dimana pengguna jika ingin masuk ke dalam toko itu harus mengambil karcis terlebih dahulu kepada petugas yang sudah standby di
depan pintu parkir, tapi setelah mendapatkan karcis itu tidak ada penuntun di mana parkiran kosong. Yang dimana kita sebagai konsumen itu harus melihat sekitar di daerah parkiran tersebut di bagian mana yang kosong. Nah, setelah kita akan memarkirkan kendaraan kita. Yang ketujuh itu adalah pengelolaan parkiran. Yang dimana di sini itu adalah proses pengelolaan parkiran pengelolaan parkiran yang ada di Tosepa, di mana kami mendapatkan itu terdapat petugas yang membantu pengguna di lapangan untuk memarkirkan kendaraannya dengan rapi. Maksudnya di sini di parkiran mobil itu terdapat petugas yang memandu, tetapi belum ada sistem cerdas yang memperlihatkan di mana parkir di mana ada slot parkiran kosong. Tetapi di lapangan itu terdapat sebuah istilahnya bisa kita bilang sebagai tukang parkir yang memandu seseorang untuk memarkirkan kendaraannya. Yang terakhir itu adalah kesadaran mitra, yang dimana deskripsinya itu tingkat kesadaran mitra terhadap sistem baru yang kita siapkan. Nah, setelah kami melakukan wawancara kepada salah satu petinggi yang ada di Tosorba itu, mereka mengatakan sebenarnya mengatakan itu merasa puas dah. Namun ada kebutuhan atau pelatihan tambahan untuk optimalisasi. Di sini maksudnya itu mitra merasa puas dengan usulan sistem parkir yang kamu usulkan itu, tetapi ada perlu beberapa optimalisasi atau beberapa konfigurasi terkait masalah biaya dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tabel dokumen, di mana tabel dokumen ini berisi dokumen yang dikumpulkan, deskripsi dan catatannya. Yang pertama itu profil smart parkingnya, dengan deskripsi yaitu berisi visi misi, tujuan proyek, fitur utama, ANPR, IoT, pembayaran otomatis, dan struktur operasional. Nah, di sini kami mencatat visi dan misinya, yaitu yang pertama itu ada visi, yaitu menjadi solusi parkir pintar terdepan berbasis IoT. Misinya itu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan pengelola parkir. Yang kedua itu ada SOP atau standar operasional, di mana sini kami mendeskripsikannya itu sebagai prosedur standar operasional untuk masuk parkir, pembayaran, dan pengeluaran terintegrasi dengan teknologi IoT dan NPR. Di mana SOT ini meliputi alur otomatis masuk atau keluar, pembayaran elektronik, dan pemantauan keamanan dan basis kamera. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama itu topik permasalahan, sistem parkir manual. Nah, sistem parkir yang digunakan masih mengandalkan cara manual dengan pencatatan fisik. Maksudnya pencatatan fisik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tradisional, yang dimana terdapat petugas di depan pintu parkir yang akan memberikan karcis kepada konsumen, di mana tanpa terintegrasi teknologi otomatis seperti sensor IoT atau ANPR. Hal ini menyebabkan proses parkir menjadi lambat dan tidak efisien. Yang kedua, kurangnya teknologi modern, yang dimana itu tidak adanya sistem untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir secara real-time, sehingga pengguna harus mencari slot secara manual dan mengakibatkan kebingungan dan memakan waktu. Nah, di sini nih sesuai yang saya jelaskan tadi itu tidak adanya sistem untuk mendeteksi ketersediaan slot parkir secara real time, tetapi di lapangan itu ada seorang petugas parkir yang akan memandu. Istilahnya itu memandu, apalagi khususnya mobil, untuk memandu konsumen agar memarkirkan parkirannya dengan rapi. Tetapi untuk memilih tempat parkirnya itu secara keseluruhan konsumen yang memilih tempat parkirnya. Yang kedua itu ada tabel permasalahan, yang dimana di sini tabel permasalahan itu memiliki dua permasalahan, yaitu yang dimana sistem parkir manual, yang dimana dampaknya itu proses masuk dan keluar kendaraan memakan waktu yang lebih lama.
dan juga rentan terjadi kesalahan pencatatan kendaraan dan pengawasan parkir. Di mana di sini kami memprioritaskannya itu sebagai tinggi atau yang memang harus dibenahi. Yang kedua itu adalah kurangnya teknologi modern, yang di mana dampaknya itu menyebabkan kemacetan di area parkir karena pengguna harus dicari slot secara manual dan juga mengurangi kenyamanan pengguna sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga kita memberikan prioritas kedua, artinya itu inilah masalah utama dari sistem parkir yang ada di Kerento Serba. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait bagian survei, wawancara, dan observasi ini. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.